yang bersyukur ini dan hadir. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sayyidina Nabi ya Jamalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayolah hadirun, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah. Semoga insyaallah kegiatan ibadah kita pada hari ini akan menjadi kegiatan ibadah yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon maaf karena tadi kami datang agak telat. Waktunya kami sudah tinggal sedikit, nggak sempat kalau sholat subuh di sini. Makanya kami langsung mampir di tempat dewek di Masjid Musyola Ikhwan, langsung ke sini. Jadi sekali lagi mohon maaf nggak bisa subuh karena memang kegiatan dari sore tadi agak padat. Namanya manusia ya bu ya, Pak ya, ada kadang-kadang kondisi kita ini tidak fit, kurang fit. Akhirnya kita agak kebablasan dikit, jadi nggak cepat. Maaf sekali lagi nggak cepat bisa sholat subuh berjamaah di sini. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah subhanahu wa taala. Tadi juga semalam juga memang kami informasinya mendadak langsung di sini karena terus terang kalau kami ini kegiatan ini menunggu informasi dari kelurahan. Belum buat jadwal kalau belum ada kepastian dari kelurahan nak sholat subuh tidak deh. Makanya kami pernah kejadian kemarin yang ketua kecamatan di Musyola Alamin, karena kita sudah buat jadwal baru dapat instruksi, baru dapat informasi, akhirnya kosong di situ. Jadi kita rasanya udah lemah karena kita sebagai yang diamanahi, karena kita sudah buat jadwal tempat lain, akhirnya ya dari kelurahan kosong. Untungnya pembantu Pak Camat tak hadir di Pak Lurah di Musyola Alamin beberapa minggu yang lalu. Oleh karena itu kami kalau buat jadwal memang agak mendadak, tapi sebenarnya bukan mendadak, karena memang kalau kami untuk kegiatan subuh ini kita jawab jadwalnya per wilayah. Yang terakhir kami sudah masuk di Musyola Al-Qayyum, Masjid Ridho sudah, tinggal memang bagiannya ke sini. Kemarin kami sudah minta izin
ini di Madaniyah, dan di Madaniyah dia dijadwalkannya tanggal 10 Oktober. Nah, kita kesini dulu, harusnya ke Madaniyah baru ke rutinnya bagian ini. Karena kalau kami bagian sistem kegiatan subuhnya perwilayahnya disisir Pak, ya. Dimulai dari Mufakat, terus habis Mufakat keluar ke sini sampai nanti ke daerah Sungai Utara. Jadi kalau kami sudah dekat-dekat ini berarti insya Allah pasti ke sini dalam bulan. Alhamdulillah saat ini walaupun kami agak telat datang menjadi saya mohon maaf, dan kita alhamdulillah bisa bersama-sama bersilaturahim di musola Al-Qur'an yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti dalam kegiatan subuh kita ini, dalam kegiatan safari subuh kita ini tak lain dan tak bukan ya bagaimana kita bisa selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Karena kita tahu kita ini terkadang maaf masih sering lalai, masih sering lupa, masih sering terlena dengan yang namanya dunia ini, sehingga karena kealfaan kita akhirnya kita jauh lupa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah kita berdoa bersama, semoga kita yang hadir di sini dan keluarga-keluarga kita insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang insya Allah penuh atau kafah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim kita pun tetap harus selalu mendoakan. Kita harus selalu juga mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin saat ini belum bisa bersama-sama kita, belum istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga harus tetap selalu mendoakan. Kita doakan semoga insyaallah di waktu-waktu yang akan datang bisa bersama-sama kita duduk di rumah Allah ini, bersama-sama kita beribadah, bersama-sama kita bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita tahu pentingnya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita ialah bagaimana kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha bersama-sama menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, aku ini dalam kesehariannya baik, selalu menjaga akhlak misalnya gitu kan, tingkah lakunya baik di masyarakat, tapi ibadahnya maaf masih kurang, masih kurang. Maka oleh karena itu yang seperti ini sudah bagus, tapi jangan sampai kalau bisa apa yang kita lakukan di dunia ini manfaatnya hanya manfaat dunia, manfaat dunia saja, kebaikan dunia saja yang kita dapatkan, yang kita berikan kepada orang lain. Yang kita harapkan tentunya apa yang kita lakukan di dunia ini bisa bermanfaat juga tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermanfaat. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar kita ini bisa memperoleh kebaikan di dunia ini bagus dan juga kebaikan di akhirat juga bagus, bagus dua-duanya. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini biasa kita membawakan ketika acara-acara pernikahan, tapi paling tidak perlu juga untuk kita bersama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam lingkungan masyarakat kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat.
dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama qalban syakira, yang kedua wa lisanan dzakiran, wa badanan 'alal bala'i sabiran, wa zawjatan la tabghi hawlan fi mali hawa. Jadi yang pertama syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat apa? Qalban syakira, menjadikan hati ini selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Baik itu maaf kita diberikan rezeki, kita harus bersyukur dengan mengucap apa? Alhamdulillah kita dapat rezeki hari ini. Tapi ingat, belum cukup cuma alhamdulillah Pak. Tapi bagaimana kita harus berusaha mengaplikasikan kalimat alhamdulillah itu, syukur itu dalam bentuk perbuatan juga. Apa tadi kami katakan dia praktek ibadah kita dijaga, akhlak kita dijaga. Itu salah satu syukur yang kafah. Dan kita juga ketika kita mungkin diberikan sesuatu yang mungkin tidak menurut kita tidak baik, kita pun harus tetap bersyukur. Makanya hebatnya wong muslim itu kan dikatakan aja balil amri muslim, hebatnya wong muslim itu kenapa? Wong muslim itu ketika dia dikasih nikmat dia bersyukur dengan mengucap syukur alhamdulillah, dikatakan Jawa dan menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baik yang sudah dijalankan Allah. Dan ketika orang muslim itu ditimpa musibah, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, wong muslim itu masih tetap bersyukur. Dengan apa? Dengan bersabar. Syukur kita menerima. Subhanallah hebatnya orang-orang muslim. Makanya diri kita sekarang nak kita cetak agar kita ini menjadi orang-orang muslim yang memang benar-benar kafah, utuh sempurna. Karena kalau muslim maaf yang separuh baik, itulah tadi ketika dia lagi lemah, dia datang. Tapi ketika maaf sesuatu itu tidak lemah lagi dia diusahakan dia datang. Karena dia masih milih-milih yang senang dia baik. Itu juga dengan kehidupan ini tadi. Ketika dia senang, lupa ibadah kepada Allah. Tapi maaf ketika dia diuji oleh Allah dengan kesusahan, mulai dekat lagi sama Allah. Ya Allah, ampunin ya Allah, laki aku hari ini tidak kembali. Ya Allah, ampunin anak aku ini ya Allah, susah yang sekarang diatur. Baru maju sama Allah. Kalau lagi susah, tapi kemarin ketika senang, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita jangan sampai seperti ini. Jadi yang namanya syukur itu dalam kondisi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, suasana apapun bersyukur. Namun sekarang kan kita melihat di kantor pos banyak yang dapat BLT, bersyukur yang dapat tapi harus bersyukur. Dengan apa? Bersabar. Kalau baik kami keluar tahun depan kali. Kalau misalnya tidak keluar dari pemerintah, kalau baik tidak ada tetangga yang nanti ke rumah. Nanti kenapa baik? Pasti kan yang namanya rezeki itu kan tidak selalu berupa harta. Tidak selalu berupa harta. Jadi kesehatan yang Allah kasih itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selalu harus berupa harta. Maka oleh karena itu kita sekali lagi bagaimana kita bersama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan katakan bahwa dapat nikmat bersyukur, tidak dapat nikmat untuk kita. Memang ada rasa kesal itu ada ya, rasa iri itu ada. Oh mana yang kita dapat pasti yang namanya manusia. Dan kita tidak munafik Pak. Tapi jangan sampai kekesalan kita tadi, ketidaksukaan kita tadi berlanjut. Jangan sampai nak ngantoi atau sampai berbalas, sampai nak bunuhan gara-gara BLT ini. Ya benar sudah warga kami deh kemarin. Jadi kita ngantar ke warga, adik-beradik dia juga, adik-beradik. Jadi yang lanang ini tadi, yang adiknya tadi, memang dia ngomongnya biasa banget. Tapi ada yang tersinggung. Jadi pas sudah kami harus ngantar ke si tempat sini, dia tuh kami ngantar ke sebelahnya, agak jauh di perumahan di Cari Siden. Ngantarkan ke perumahan ini Cari Siden. Pas balik dari perumahan ini Cari Siden, yang di depan ini tadi sudah ada bekas apaan. Sampai ini apa badannya ini kena gancu,
untung yang si kok tadi bawa parang tadi tidak jadi terlepas parang. Itu gara-gara dia itu tadi, gara-gara dunia. Kenapa? Karena tidak sabar, ya, tidak sabar. Itu gara-gara ini. Maka oleh karena itu sekali lagi, ya, kita ini ya tetap harus selalu memposisikan diri kita, tetap dekatkan diri kita kepada Allah, sabar kepada Allah, insya Allah. Tadi kami katakan di awal, yang namanya rezeki itu tidak akan, Allah itu tidak akan menukar rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau memang rezekinya kita, insya Allah kita masih dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya. Jadi ini yang pertama, menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Menjadikan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamsilannya, lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Dalam kondisi apapun lisan kita selalu berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kondisi apapun kita berzikir, karena yang namanya kalau lisan itu Pak, berzikirnya kan bebas. Nak di mana baik, setiap beda, ya kita tetap berzikir. Boleh. Tapi kalau yang lain ibadah itu kan ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya. Tak sholat tadi kan sudah kan, itu ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya. Tapi kalau untuk zikir lisan kita itu bebas. Kita habis sholat duduk di sini zikir, kita nak ke warung misalnya gitu, sambil berzikir. Kita sambil masak sambil berzikir. Ya zikirnya kilo-kilo baik tak mungkin buruk. Kita sambil goreng selalu di subhanallah ada kecil lah baik. Tapi paling tidak kan tujuan zikir, kalau definisi zikir itu kan ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai maaf dalam kita beraktivitas bukannya ingat kepada Allah tapi ngerutuk dalam begawi. Terutama maaf ibu-ibu yang banyak diuji biasa. Mungkin lah capek misalnya gitu kan, lakinya udah dalam rewangi misalnya gitu kan. Anak-anaknya susah dibanguni, akhirnya merutuk dalam bekerja. Nah, ini yang hati-hati juga. Sama juga bapak-bapak, mungkin biasanya maaf kalau bangun tidur, habis ibadah, habis sholat, sudah ada makanan anak sebelum bekerja, sudah ada kopi misalnya sebelum bekerja. Tahu-tahu hari ini tidak kasih keluar apa-apa, misalnya gitu. Jangan lagi jangan sampai maaf. Perbuatan ibadah, perbuatan amal yang kita lakukan itu, karena kekesalan diri kita, akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Maka oleh karena itu kita selalu harus berzikir, ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir zikir kita. Zikir ini kan ada dua macam itu. Ada zikir lisan, ada zikir jasad kita, zikir badan kita. Nah, ini harus sama-sama selalu kita jaga, ingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Ya tujuannya tadi kami katakan, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kalau kita menginginkan diri kita, tidak tergoda dengan rayuan iblis, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, tidak terpengaruh dengan pujuk rayu syaitan, maka syaratnya apa? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatkan dirimu kepada Allah, sebagaimana iblis dah ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika mau dimasukkan ke dalam neraka. Kan iblis ngomong, ya Allah, boleh kau masukkan aku dalam neraka-Mu, tapi tanggungkan aku. Kenapa iblis? Karena aku menggoda umatnya Nabi Adam sebanyak-banyaknya agar ikut kepada aku dan jadi kawan aku dari neraka, mengisi neraka, kata iblis. Apa jawab Allah? Silakan. Tapi ketahuilah wahai iblis la'natullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka dekat selalu kepada dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita selalu dekat kepada Allah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mungkin nak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, diingatkan oleh Allah, oh hati-hati, jangan main itu. Tadi amal tahu, kalau bahasa kitanya, mungkin ada yang bisikin kita, ada jin baik, ada jin yang buruk, kalau bahasa kita. Yang buruk tadi mempengaruhi pikiran kita.
agar kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi jin yang baik, malaikat Allah mempengaruhi kita juga. Oh, jangan itu. Kalau kamu melakukan ini, tidak sholat subuh seperti saat ini misalnya belum terbangun sholat subuh, kakek ditanya oleh malaikat Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita belum ibadah, terutama saat ini belum sholat subuh, belum terbangun, hati-hati kita ditanya mana kita nak minta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri sekali lagi tidak mau dekat kepada Allah. Maka oleh karena itu terus selalu ingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kita sekali lagi, dan juga dengan perbuatan zikir amal kita dengan ibadah salat kita. Ya. Kenapa tadi kami katakan lewat inilah agar kita semua dekat selalu kepada Allah, yang pada akhirnya nanti ketika kita sudah dekat kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan mudah terbujuk rayu oleh syaitan sehingga kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Selanjutnya apa? Wa badanan 'alal bala'i sabiran. Tubuh kita ini Pak, walaupun kita sudah sering olahraga, fitness, tapi ada saja kalanya pasti kita itu diuji oleh Allah dengan penyakit. Baik itu mungkin cuma kukunya banyoco, cantengan misalnya, atau mungkin pusing kepala, padahal badannya keker. Tapi ada saja pasti kalanya kita diuji. Begitu juga dalam kehidupan kita, Pak. Kita ini maunya tentunya dalam kehidupan ini semuanya enak, bahagia selalu, maunya kita. Dan kita pun berusaha mengejar kebahagiaan itu dengan perbuatan kita. Itu dari kita kepengen kaya misalnya dunia, kita kejar itu, kita wujudkan itu dengan apa? Dengan kita rajin bekerja misalnya. Kerjaan kita rajin, alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar ekonomi kita. Dikejar. Agar apa? Agar kita bisa menggapai kebahagiaan dunia tadi, karena salah satu syarat untuk bahagia dunia ini, makna kita ada duit kalau bahasa-bahasanya. Ada duit, banyak duit, itu salah satu syarat untuk bahagia dunia. Dapat jadikan. Kalau kita tidak pegang duit pening malah ya, apalagi yang ibu-ibu, pening. Tapi sekali lagi jangan sampai karena dunia tadi, karena dunia tadi kita lupa kepada Allah. Karena kita bersemangat kepengen nak mencari dunia, sudah semangat, sudah stabil, sudah senangnya, oh enak sudah pekerjaan aku ini, insyaallah aman, dapat proyek, lama dapat proyeknya, insyaallah aman. Tapi jangan lagi kita takabur. Kenapa? Karena pasti ada saja kalanya kita nanti disentil oleh Allah yang tidak kita sangka-sangka, gitu. Disentil oleh Allah. Maka oleh karena itu, mana caranya agar kita sekali lagi bisa istiqomah? Ya itu tadi kami katakan di awal, tetap harus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala mungkin nanti kita mendapat ujian, mungkin apa yang kita lakukan tadi, ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap dan sabar insyaallah. Itu dunia, apalagi akhirat, ketika kita berharap nanti tatkala kita kembali kepada Allah mendapat kenikmatan dari Allah, mendapat kenikmatan di kubur kita, ditempatkan nanti insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga harus kita kejar. Jangan kita cuma berangan-angan lagi, berharap baik kepada Allah, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak bisa terwujud. Dan bukan cuma itu saja, sekali lagi, ketika kita berusaha istiqomah ibadah, kita juga terkadang manusia ini ada banyak kalanya saat keimanan kita lagi turun, kita bisa tergoda oleh syaitan. Tergoda oleh syaitan. Kalaupun kita tidak tergoda oleh syaitan, jangan sampai kita sombong. Sombong. Kenapa? Karena dengan kesombongan kita dalam ibadah kita, itu juga hati-hati bisa merusak nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang nak kita hati-hati. Kita ibadah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini tidak punya nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena kesombongan. Kesombongan kita ini yang hati-hati benar. Nah itu juga dalam kehidupan itu. Jadi hati-hati. Jadi walaupun kita anggap kita sudah bagus, masyarakat sudah bagus, tetap kita harus selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita ada terbersih di dalam hati kita, dalam diri kita, sombong. Karena sekali lagi dengan kesombongan itu naudzubillah bisa merusak semua amal-amal ibadah kita. Wa badana 'ala al-barari syawala wa zawjatan la tarudi hawban bima nahawani. Seorang laki-laki atau seorang istri yang apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia mampu menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Jadi hadis ini bukan cuma diperuntukkan untuk istri saja, Pak. Juga laki-laki juga sama. Ini jangan sampai maaf kita sebagai laki-laki kalau kita bantah kita ngomong begini, Bu, misalnya mak yang gitu kan, aku nak kerja di luar, jago diri, kita ngomong begini kita ibadahnya dijago, bagus. Pesan sama diri kita, kita dewe. Ketika kita di luar tidak bisa menjaga diri kita. Jadi sama-sama yang namanya menjaga diri itu tidak istilahnya untuk wanita saja, tapi kita juga dituntut untuk selalu menjaga diri kita. Menjaga diri dari apa? Tadi kami katakan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri tentang ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita sekali lagi jauh. Jadi di mana pun kita berada, tetap harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berkeluarga, tetap harus ingat dengan keluarga kita. Jadi walaupun kita jauh, mungkin sebagai seorang anak yang tentunya jauh di luar, dengan istrinya bahagia, tapi jangan lupa bahagia dengan istri kita pun kalau bisa kebahagiaan itu bisa memberikan kebaikan kepada yang lain, keluarga kita yang lain, orang tua kita, misalnya gitu. Bisa kita berikan kebahagiaan, imbas kebahagiaan dari kita. Ini jangan maaf kita dewe-dewe baik. Suami istri bahagia, orang tua orang diperhatikan. Boro-boro maaf nak ngantarkan sesuatu sembako misalnya kan barang-barang misalnya. Kadang-kadang maaf hubungan baik, silaturahminya kurang dengan orang tua. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena subhanallah yang namanya kebaikan kepada orang tua itu amat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak kepada keridhaan orang tua kita. Kalau orang tua kita ridha dengan perbuatan kita, maka insyaallah Allah pun akan ridha kepada kita. Maka oleh karena itu yang pertama sekali jangan lupa di dunia ini selain kita mencari kegiatan-kegiatan kita, mengisi diri kita untuk selalu ibadah, dan juga jangan lupa kita mencari keridhaan orang tua kita, nyenangi orang tua kita, buat bahagia orang tua kita yang namanya membahagiakan orang tua itu kan Pak tidak selalu dengan harta, tapi kita selalu silaturahmi. Mungkin selalu berkumpul dengan orang tua, ngobrol tidak tahu sebentar. Itu orang tua itu sudah bahagia. Ya memang bagusnya kalau ada yang lain lebih bagus ya Pak ya. Ada rezeki lain berbagi, alhamdulillah lebih bagus. Tapi kalau tak kate, pokoknya jaga selalu silaturahmi. Apalagi sekarang ini lah canggih Pak. Tak kate istilahnya jauh. Sekarang lah ada HP. Setiap uang bisa galau HP insyaAllah. Baik itu dari yang kecil sampai yang sudah dewasa, maaf yang tua juga kadang-kadang kita mau tak mau Pak, bisa itu walaupun terpaksa, dia mau tak mau harus bisa dengan yang namanya HP tadi. Kenapa? Ya itu tadi karena sudah zamannya seperti itu. Walaupun cuma hanya bisa angkat telepon baik, tidak baca yang lain, yang pasti bisa. Untuk apa? Untuk silaturahmi. Jadi yang namanya HP ini kan kalau tergantung dari diri kita Pak. Kalau kita bisa memanfaatkan HP itu untuk di jalan Allah, mencari keridhaan Allah, insya Allah barang itu bisa manfaat. Tapi kalau HP itu digunakan untuk sifatnya budak-budak sekarang ini,
main game baik terkadang. Kalau sudah main game lalu lupa kalau lupa kalau pokoknya. Sekolah bisa lupa, belajar apa lagi, belum nak bantu orang tua bisa lupa kalau lagi ibadah bisa lupa dengan HP tadi. Nah itulah barang itu akhirnya menjadi mudarat. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita jaga dengan baik, maka insya Allah kita akan tetap selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi, agar kita bisa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syarat utamanya bagaimana kita pun harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jalannya yang lurus, jalan yang diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaratnya sekali lagi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama baik di dunia. Ketika kita kepengen mungkin keluarga kita baik dengan kita, lingkungan kita baik dengan kita, syaratnya apa? Ya kita dulu harus baik dengan orang. Jangan sampai maaf kita ni galak kata basah, wong boleh baik dengan kita tapi kita tak galak baik dengan wong. Nah, ini yang bahaya. Nak lemaknya baik kalau bahasa kita. Nah, ini jangan sampai. Jadi sekali lagi dimanapun kita berada, tetap kita bisa menjaga diri kita. Dari hal baik kita, dari kegiatan ibadah kita kepada Allah ataupun kegiatan muamalah kita kepada sesama manusia, tetap harus kita bisa jaga agar apa? Agar selalu baik diarahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kalau ini sudah kita bisa istiqomah terapkan dalam kehidupan keluarga kita, maka insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Sebagaimana munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua. Semoga doa kita, kegiatan ibadah kita, amal kita insyaallah akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua bisa berjumpa, dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan sapa di subuh kami pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada khilaf dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun, atau khusus untuk pengurus, untuk ketua dan juga anggota kepengurusan yang lain, Bapak RT, mohon maaf jika kami ada khilaf dan keterlambatan kami hadir pada pagi hari ini tadi. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sekali lagi dengan doa kita, munajat kita yang kita hajatkan akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. اللهم إنا نسألك
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekali lagi al-fakir, mohon maaf jika ada khilaf dalam kata-kata, mohon Allah dan mohon ampun. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini kali yang tiga tadi telah sampaikan tausiah terima kasih Ustaz dan menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami mohon maaf apabila ada kesilapan yang salah dan betul kata. Bapak-bapak ibu maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Maka kita baca